Albert Einstein pernah bilang, semua orang itu jenius. Tapi kalau lo menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, seumur hidupnya dia akan percaya bahwa dirinya bodoh. Tapi itu yang dilakuin sekolah sekarang. Bukan cuma nyuruh ikan manjat pohon, tapi juga turun lagi dan lari 10 km. Mengubah jutaan anak jadi robot. Pernah mikir nggak sih kalian kayak berapa banyak anak yang ngerasa kayak ikan itu, terombang-ambing, berenang ke arah yang salah, nggak pernah nemuin bakat mereka, ngerasa bodoh, ngerasa nggak berguna. Sekolah udah banyak ngebunuh kreativitas, menghapus keunikan, dan melakukan kekerasan intelektual. Sekolah tuh rasanya kayak sistem kuno yang udah kadaluarsa. Lo mau lihat buktinya? Nih, coba gue kasih sebuah ilustrasi. Ini HP zaman sekarang, lihat. Dan sekarang bandingin sama HP 150 tahun lalu. Jauh banget kan? Lanjut, ini mobil zaman sekarang. Dan ini mobil dari 150 tahun lalu. Lagi-lagi beda banget kan? Sekarang, lihat, ini kelas zaman sekarang. Dan ini kelas 150 tahun lalu. Ada bedanya nggak? Kelas sekarang sama kelas 150 tahun lalu? Nggak juga kan? Nggak jauh berbeda kan? Gila nggak sih? Udah lebih dari 1 abad, tapi sistemnya masih sama aja. Dan lo masih berani bilang sekolah nyiapin anak buat masa depan. Dari bukti ini, gue cuma mau tanya, sekolah nyiapin anak buat masa depan atau masa lalu? Gue udah melakukan research kenapa sekolah seperti itu. Dan ternyata, sekolah dibuat untuk nyiapin pekerja pabrik. Pantes aja murid disuruh duduk rapi, lurus, angkat tangan dulu kalau mau ngomong, dikasih istirahat sebentar buat makan, dan selama 8 jam disuruh nurut dan mikir apa yang sekolah suruh. Disuruh bersaing buat dapat nilai A. Yang entah kenapa itu kayak grade daging sapi yang berkualitas tinggi. Gue ngerti, zaman udah beda. Semua orang juga punya masa lalu. Tapi sekarang dunia butuh orang yang kreatif, inovatif, kritis, mandiri, dan bisa nyumbangin idenya. Setiap ilmuwan tahu, nggak ada otak manusia yang sama. Setiap orang tua dengan 2 anak atau lebih pasti ngerti itu. Jadi, kenapa sekolah masih anggap semua murid itu kayak produk di pabrik? Kayak topi snapback yang modelnya satu ukuran. Kalau dokter ngasih obat yang sama ke semua pasien, itu bisa jadi bencana. Banyak yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Tapi kenapa kalau sekolah praktik kayak gini malah dianggap normal? Ini bukan edukasi, ini jadi lebih ke malah praktik pendidikan. Satu guru berdiri di depan 20 murid yang masing-masing punya latar belakang, minat, impian, dan kebutuhan yang berbeda. Tapi semua dikasih materi yang sama, cara belajar yang sama. Itu bukan pendidikan, itu penyiksaan namanya. Dan jangan lupa gimana sekolah memperlakukan guru-gurunya. Mereka punya pekerjaan yang paling penting di dunia, tapi digaji dengan tidak pantas. Padahal guru harusnya digaji setara dengan dokter. Karena apa? Karena dokter bisa selamatin nyawa anak, tapi guru bisa menyentuh hati anak-anak dan ngasih mereka arti hidup atau tujuan hidup. Guru itu pahlawan, tapi mereka bukan masalah utama. Masalah utamanya ada di sistem yang sempit dan kaku. Kurikulum dibuat sama pembuat kebijakan yang bahkan belum pernah ngajar sehari pun. Mereka cuma peduli sama standar ujian. Mereka pikir ngebulitin jawaban A, B, C, D itu cukup buat ukur kesuksesan. Itu ngawur. Bahkan Frederick J. Kelly, pencipta ujian standar, pernah bilang, tes ini terlalu kasar untuk digunakan dan sebaiknya ditinggalkan. Kalau kita terus di jalan yang ini, hasilnya bisa mematikan. Gue emang gak berharap banyak sama sekolah, tapi setidaknya kita bisa berkontribusi langsung. Kalau kita bisa kostumisasi layanan kesehatan, mobil, bahkan halaman Facebook, kenapa nggak dengan pendidikan? Bukan lagi soal school spirit, tapi bagaimana kita bisa bangkitin semangat hidup dari tiap anak. Itu tugas kita. Bukan lagi soal kurikulum inti, tapi menyentuh inti hati setiap anak di kelas. Matematika penting, betul, tapi nggak kalah penting dari seni dan tari,
Semua bakat layak dapat kesempatan yang sama. Kedengarannya kayak mimpi, tapi no. Lihat Finlandia. Hari sekolah mereka lebih pendek, guru dibayar layak, nggak ada PR. Mereka lebih fokus ke kerjasama daripada persaingan, dan sistem pendidikan mereka ngalahin semua negara lainnya. Atau lihat Singapura, sistem pendidikannya juga berkembang pesat. Ada juga sekolah Montessori, program kayak Khan Academy. Nggak ada satu solusi untuk semua, tapi kita bisa mulai gerak dari sekarang. Karena walaupun siswa cuma 20% dari populasi kita sekarang, mereka adalah 100% masa depan kita. Jadi, yuk bantu mereka mengejar mimpi-mimpinya. Siapa tahu kita bisa capai hal-hal yang luar biasa. Gue percaya sama dunia di mana ikan nggak lagi dipaksa untuk memanjat pohon. Kalau kalian suka video kayak gini tentang self-development atau pengetahuan yang bisa didiskusikan bareng, lo bisa like and subscribe. Dan jangan lupa buat taruh tanggapan kalian tentang video ini, karena gue juga mau tahu gimana sudut pandang kalian. Thanks for watching and see you next video.